Selamat sore, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi Construction Time and Cost Management untuk bangunan Project Office Building 3 lantai. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dika Sabela Yuhastri, yang kedua ada Fitri Amelini, yang ketiga ada saya sendiri Alfajra, berikutnya ada Intan, dan berikutnya ada Siti Helen. Untuk pekerjaan yang pertama, pekerjaan tanah akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian pekerjaan tanah. Di dalam pekerjaan tanah itu ada galian dan pemindahan hasil galian. Untuk metode kerjanya, galian tanah setelah selesai penentuan lokasi lapangan dan marking untuk pekerjaan galian, kemudian penggalian tanah dilakukan menggunakan ekskavator dengan ukuran dan kedalaman yang sudah ditentukan berdasarkan gambar kerja. Saat proses penggalian, material hasil penggalian dimasukkan ke dalam dump truck untuk dipindahkan ke bagian tepi site lapangan untuk nantinya digunakan kembali sebagai urugan. Setelah galian mencapai batas yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan kedalaman galian sekaligus dengan pengecekan kualitinya. Pada penggalian ini menggunakan metode sisi kemiringan tanah agar tanah tidak runtuh. Berikut analisa harga satuan alat. Untuk alat yang kita gunakan di sini yaitu ada eskavator dengan kapasitas bucket 0,93 meter kubik. Faktor bucketnya itu adalah 1. Itu kita ngambil untuk tanah biasa berpasir kering atau sedang. Faktor efisiensi alatnya 0,83. Kondisi operasi baik. Dan faktor konversi kedalaman kurang dari 40% itu 0,9. Dengan kedalaman galian kurang dari 40%, kondisi membuang normal. Untuk koefisien alat, di sini kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,0108. Untuk yang kedua itu ada dump truck. Dump truck kita menggunakan kapasitas bak yang 3,5 ton dengan kecepatan rata-rata bermuatan 40 km per jam dan rata-rata kosong itu 60 km per jam. Ini kita ambil dengan kondisi lapangan datar. Untuk waktu siklus itu 4,69 menit dan koefisien alat 0,051. Nah, berikut untuk penentuan durasinya, sumber daya yang kita butuhkan itu adalah ekskavator dan dump truck. Untuk produktivitas penentu di sini adalah ekskavator. Untuk produktivitas sumber dayanya, ekskavator itu 0,06 hari per meter kubik, dump truck adalah 0,04 meter kubik per hari. Volume pekerjaan di sini yaitu 61,20 meter kubik. Sehingga didapatkan dengan menggunakan satu ekskavator dan satu dump truck, itu kita mendapatkan durasi selama 4 hari. Berikut analisa harga satuan. Untuk analisa harga satuan di sini didapatkan total harga satuannya itu adalah 36.800, sudah termasuk profit dan PPh. Next, pekerjaan selanjutnya itu adalah pemotongan tiang pancang. Metode pekerjaan pemotongan kepala tiang pancang. Pertama, itu kita harus marking titik dan batas pemotongan tiang pancang beton dengan tinggi 1 meter. Pekerjaan pemecahan beton tiang pancang dilakukan menggunakan jackhammer. Busi dari tiang pancang tidak dipotong karena akan disambung dengan pembesian pile cap. Beton dari sisa pemotongan dihancurkan karena akan digunakan untuk pengurukan kembali. Untuk analisa alatnya, di sini kita menggunakan jackhammer, yaitu koefisien alatnya 0,33 jam, sesuai dengan lampiran permen PUPR 28. Penentuan durasinya, sumber daya yang kita butuhkan itu adalah pekerja mandor dan jackhammer. Terus produktivitas sumber dayanya pekerja itu 3,03 per hari. 3,03 per hari, mandor 3 meter kubik per hari, jackhammer 3,03 meter kubik per hari. Volume pekerjaan itu adalah 4,48 meter kubik. Dengan kita menggunakan satu pekerja, satu mandor, dan satu jackhammer, kita dapatkan durasi pekerjaan menjadi 2 hari. Untuk analisa harga satuannya di sini, itu upah pekerja mandor dan jackhammer kita dapatkan di angka 139.500, sudah termasuk profit dan PPh. Berikutnya, untuk pekerjaan pile cap akan dilanjutkan oleh Al. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk pekerjaan file cap. Yang pertama itu untuk metode pekerjaan file cap. Oh,
Yang pertama adalah pembersihan file cap. Pembersihan file cap dipublikasi di site sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana yang dengan diberi penyangga beton tahu. Lalu dilakukan pengecekan pembersihan untuk memastikan sudah sesuai dengan spesifikasi. Yang berikutnya adalah pengecoran file cap. Pengecoran menggunakan beton ready mix K350 dengan nilai selam 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan meninggi, menggunakan concrete pump dan kemudian diratakan menggunakan vibrator untuk memastikan tidak ada rongga udara di dalam betonnya. Berikutnya adalah schedule pelaksanaan untuk file cap. Dengan telah ditentukan metode dan analisa, tahap selanjutnya adalah menentukan durasi yang diperlukan untuk mengerjakan file cap, di mana acuan untuk menghitungnya adalah koefisien paket pekerja, kuantiti, dan alat yang digunakan. Yang pertama adalah lapis pasir uruk. Untuk sumber daya yang diperlukan ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk produktivitas sumber daya pekerja itu ada 15 meter kubik, tukang 30 meter kubik, dan berikutnya adalah kepala tukang 60 per hari, mandor 60 meter kubik per hari. Untuk volume pekerjaan 2,36 meter kubik. Berikutnya adalah durasi pekerjaan. Untuk menghitung durasi pekerjaan adalah total quantity dibagi dengan produktivitas pekerja per hari itu 15 meter kubik sama dengan satu hari. Tukang juga sama, itu quantity dibagi dengan produktivitas tukang, maka didapatkan durasi satu hari juga. Nah, untuk kepala tukang juga sama, koefisien dibagi dengan produktivitas dibagi dengan maka didapatkan durasi satu hari. Untuk mandor juga seperti itu, produktivitas, quantity dibagi produktivitas, maka didapatkan durasi pekerjaan. Dan berikutnya adalah lantai kerja. Sumber daya yang dibutuhkan ada pekerja tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk produktivitas sumber daya sendiri ada pekerja 4,24 meter kubik per hari, tukang 10,91, kepala tukang 107,14, mandor 36,49. Nah, untuk menghitung durasi pekerjaan juga sama, yaitu quantity dibagi dengan produktivitas sumber daya, maka didapatkan durasi di sini satu hari untuk setiap eh, sumber daya. Yang berikutnya adalah pekerjaan beton parkep. Sumber daya yang dibutuhkan juga sama, ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Produktivitas sumber daya juga sama seperti yang sebelumnya. Berikutnya adalah durasi pekerjaan. Untuk menghitung durasi pekerjaan juga sama. Quantity dibagi dengan produktivitas, maka didapatkan durasi untuk kerja 6 hari, tukang di sini 3 hari, kepala tukang satu hari, mandor satu hari. Jadi dengan rekapan dua pekerja, satu tukang dan satu kepala tukang dan satu mandor dibulatkan durasi di sini 3 hari untuk ke pekerjaan tukang, satu hari untuk kepala tukang dan mandor. Untuk berikutnya adalah pekerjaan backisting. Sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama seperti yang sebelumnya. Berikutnya adalah produktivitas sumber daya. Di sini untuk pekerjaan 6 meter kubik per hari, tukang 12 meter persegi harusnya. 12 meter persegi per hari, kepala tukang 72 meter persegi per hari, mandor 72 meter persegi per hari. Dengan volume pekerjaan 76,38 meter persegi. Untuk durasi pekerjaan juga masih sama, yaitu dengan quantity dibagi dengan produktivitas pekerjaan, maka didapatkan untuk pekerja 13 hari, tukang 7 hari, kepala tukang 2 hari, dan mandor 2 hari. Dan untuk mencapai durasi 4 hari, maka di sini dibutuhkan 4 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor. Untuk pembersihan file cap, sumber daya yang dibutuhkan juga sama dengan produktivitas pekerja 125 kg per hari, tukang 625 kg per hari, kepala tukang 6.250 kg per hari, mandor 6.250 kg per hari dengan volume pekerjaan 2.283,83 kg. Untuk durasi pekerjaan dihitung juga sama, quantity dibagi dengan produktivitas sumber daya. Di sini didapatkan pekerja 19 hari, tukang 4 hari, kepala tukang satu hari, dan mandor satu hari. Dan untuk mencapai durasi 4 hari, maka di sini eh, di, diberikan 5 pekerja, yaitu dengan
eh, durasi hari yang didapat dari durasi dibagi dengan 5 pekerja, maka didapatkan 4 hari untuk pekerja dan tukang. Untuk kepala tukang dan mandor itu 1 hari. Berikutnya adalah analisa harga satuan. Jadi setelah menghitung produktivitas dengan koefisien, maka didapatkan untuk pekerjaan pasir uruk itu di sini 224.500 per meter kubik. Setelah ditambahkan biaya material dan profit. Untuk berikutnya pekerjaan beton itu 970.900 per meter kubik. Berikutnya untuk pekerjaan pembesian dengan analisa seperti yang pada tabel, maka didapatkan untuk pengerjaan besi itu 14.900 per kilogram. Berikutnya adalah konkret untuk pile cap itu didapatkan untuk harga 1.236.200 per meter kubik. Berikutnya adalah pekerjaan slope. Metode pekerjaan slope yang pertama adalah pasir uruk 5 cm. Pasir uruk dihamparkan ke dalam galian slope, kemudian dipadatkan dengan ketebalan 5 cm. Yang kedua adalah lantai kerja FC25. Lantai kerja dibuat setebal 5 cm menggunakan beton FC25. Berikutnya adalah backcasting, dilakukan yang menggunakan papan triplek dan kayu 510 sesuai dengan penyangganya dan mengikuti bentuk dan ukuran slope tersebut. Yang berikutnya adalah metode pekerjaan slope. Yang pertama pembesian dipabrikasi sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana pada gambar. Yang berikutnya adalah pengecoran menggunakan beton ready mix K350 dengan nilai selam 12. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan concrete pump dan kemudian diratakan menggunakan vibrator untuk memastikan tidak ada rongga udara di dalam beton. Berikutnya untuk schedule pelaksanaan slope. Untuk pekerjaan beton sumber daya yang dibutuhkan pekerja, tukang, kepala tukang, dan untuk produktivitas di sini 4,24 untuk kerja, tukang 10,91, kepala tukang 7,14, mandor 36,14. Dan untuk menghitung durasi pekerjaan juga masih sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas sumber daya maka didapatkan durasi. Untuk berikutnya adalah pekerjaan pasir uruk. Sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama itu ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor dengan produktivitas yang terlihat pada tabel. Berikutnya untuk durasi juga masih sama untuk volume pekerjaan 6,68 meter kubik dibagi dengan produktivitas sumber daya maka didapatkan durasi 1 hari. Yang berikutnya untuk lantai kerja sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama untuk produktivitas sumber daya pekerja 4,24, tukang 10,91, tukang 107,14 dan mandor 36,14 dengan volume 6,68 meter kubik. Jadi dihitung durasi quantity dibagi dengan produktivitas sumber daya maka dapatkan durasi 1 hari. Berikutnya untuk pekerjaan backcasting slope, sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama dengan produktivitas yang sama seperti yang sebelumnya pekerjaan backcasting. Untuk perhitungan durasi juga masih sama, volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas sumber daya maka didapatkan di sini durasi 23 hari untuk tukang. Namun untuk mencapai durasi 10 hari kami memberikan 3 tukang dan 5 pekerja untuk mencapai durasi yang efisien. Berikutnya untuk pembersihan slope, sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama, produktivitas juga masih sama dengan pembersihan pada pekerjaan pembersihan sebelumnya. Untuk durasi pekerjaan, kuantiti 8.067,77 kg dibagi dengan produktivitas sumber daya. Durasi yang ingin kami capai di sini adalah 11 hari untuk pekerja dan 7 hari untuk tukang. Jadi untuk mencapai durasi kita menambah eh, jumlah pekerja dan tukang. Untuk analisa harga satuan untuk pasir uruk di sini 224.500 per meter kubik. Berikutnya untuk lantai kerja itu 970.900 per meter kubik. Untuk pembesian di sini 14.900 setelah dihitung dengan koefisien pekerja dan material.
Untuk konkrit di sini FC35 1.236.200 per meter kubik. Untuk berikutnya adalah pekerjaan pengurukan tanah kembali. Metode pekerjaan pengurukan tanah kembali di sini menggunakan ekskavator untuk mengangkat kembali material tanah yang terletak di pada area tepi set sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam dump truck untuk disebarkan area pengurukan. Berikutnya dilakukan pemadatan. Setelah tanah diturunkan, maka dilakukan pemadatan menggunakan stamper untuk memastikan tanah benar-benar padat dan tidak berongga. Berikutnya adalah penuangan base course untuk peninggian untuk pekerjaan slab dan dipadatkan menggunakan baby roller dengan ketebalan 30 cm. Untuk analisa harga satuan tanah uruk, di sini ada material dan upah. Totalnya di sini 270.000 per meter kubik. Berikutnya adalah untuk base course. Di sini ada material macadam stone dengan uh, termasuk compacting, fibro dengan total harga 308.300 per meter kubik. Berikutnya adalah untuk pemadatan. Di sini ada operator dan baby roller dengan koefisien yang telah diperhitungkan sebelumnya. Maka dapat untuk 1 meter persegi pemadatan, yaitu harganya 43.800. Untuk schedule pelaksanaan, pengurukan kembali menggunakan yang pertama sumber daya yang dibutuhkan adalah ekskavator dan dump truck dengan produktivitas 40,63 meter kubik per hari untuk dump truck 20,21 meter kubik per hari. Dengan volume pekerjaan 321,75 meter kubik, maka didapat durasi untuk ekskavator 8 hari, dump truck 16 hari. Dan untuk mencapai durasi kerja 8 hari, kami menggunakan 2 ekskavator dan 4 dump truck. Berikutnya adalah pemadatan tanah. Di sini ada pekerja, makadam, mandor, dan vibrator roller. Dengan produktivitas sumber daya pekerja 24,9 meter kubik per hari, mandor 2,4,9 meter kubik per hari, dan vibrator roller 2,4,9390 meter kubik per hari. Dengan volume pekerjaan 715,2, maka didapatkan durasi untuk pekerja 29 hari, mandor 29 hari, dan roller 29 hari. Maka untuk mencapai durasi kerja yang kami inginkan di sini 10 hari, maka diberikan 3 pekerja, 3 mandor, dan 3 temper. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Helen. Baik, selanjutnya pekerjaan plat lantai dasar. Untuk metode pekerjaan, backcasting plat dilakukan dengan menggunakan papan kayu 1,8 cm dan mengikuti bentuk dari plat cap tersebut. Pada pengamparan plastik PE dihamparkan di area yang diinstal pembesian dan beton. Untuk pembesian slab difabrikasi bisa sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana. Untuk plat, pengecoran menggunakan beton ready mix K350 dengan nilai selam 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan concrete pump dan kemudian diratakan menggunakan vibrator untuk memastikan tidak ada rongga udara di dalam betonnya dan diratakan permukaan menggunakan roskam. Untuk schedule pelaksanaan pada beton plat lantai dasar FC35 sumber daya yang dibutuhkan pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 91,20 meter kubik. Untuk durasi pekerjaan, satu pekerja 22 hari, satu tukang 9 hari, satu kepala tukang 1 hari, satu mandor 3 hari. Untuk mencapai produktivitas yang diinginkan, maka ditambah 6 pekerja menjadi 4 hari, 3 tukang 3 hari, satu kepala tukang 1 hari, satu mandor 3 hari. Pada pekerjaan backcasting plat lantai dasar, eh, masih dengan sumber daya yang dibutuhkan yang sama, produktivitas sumber daya yang sama dengan volume pekerjaan 13,06 meter persegi dan durasi pekerjaan untuk mencapai produktivitas dengan 2 pekerja selama 2 hari, satu tukang 1 hari, satu kepala tukang 1 hari, satu mandor 1 hari.
Selanjutnya plastik PE, sumber daya yang dibutuhkan pekerja dan tukang. Produktivitas sumber daya untuk pekerja 100 meter persegi, tukang 400 meter persegi dengan durasi pekerjaan eh, 8 pekerja dan 2 tukang selama 1 hari. Pembersihan plat lantai dengan sumber daya yang dibutuhkan masih sama dengan sebelumnya. Untuk produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 7.775,53 kilogram. Untuk mencapai eh, produktivitas durasi pekerjaannya 6 pekerja 11 hari, 2 tukang 7 hari, 1 kepala tukang dan 1 mandor 2 hari. Analisa harga satuan pada pembersihan beton sejumlah 14.900. Untuk ready mix konkretnya 1.236.200. Untuk plastik cor membutuhkan selama 1 meter kubik bisa 35 7.800. Selanjutnya pekerjaan kolom lantai dasar. Pada pekerjaan ada pembersihan kolom, backcasting kolom, dan pengecoran kolom. Dengan schedule, dengan schedule pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan masih sama dengan sebelumnya. Produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 22,62 meter kubik. Dengan durasi pekerjaan satu pekerjaan 6 hari, satu tukang 3 hari, satu kepala tukang, dan satu mandor 1 hari. Untuk 3 pekerja 2 hari, 2 tukang 2 hari, satu kepala tukang, satu mandor 1 hari. Selanjutnya, schedule pelaksanaan backcasting kolom. Sumber daya yang dibutuhkan masih sama dengan sebelumnya, pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 210,32 meter persegi dengan durasi pekerjaan 1 pekerja 61 hari, 1 tukang 7 hari, satu kepala tukang dan mandor 2 hari. Dengan menambahkan 6 pekerja menjadi 11 hari, 1 tukang 7 hari, 1 kepala tukang 2 hari, dan 1 mandor 2 hari. Selanjutnya, schedule pembersihan kolom dengan sumber daya yang dibutuhkan masih sama dengan sebelumnya. Dan untuk produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 7.216,22 kilogram. Untuk durasi pekerjaannya, satu pekerja itu membutuhkan 58 hari, satu tukang 12 hari, satu kepala tukang, dan satu mandor 2 hari. Untuk 6 pekerja 10 hari, 2 tukang 6 hari, satu kepala tukang dan satu mandor 2 hari. Analisa harga satuan untuk besi beton 1 kilogram besi adalah 14.900. Untuk analisa harga satuan ready mix konkret 1 meter kubik FC35 1.236.200. Untuk backcasting plat kolom dan balok 1 meter persegi backcasting adalah 146.200. Selanjutnya lantai 2 kan. Selanjutnya pekerjaan balok lantai 2. Ada pekerjaan backcasting balok, beton balok, dan pembersihan balok. Schedule pelaksanaan beton balok dengan sumber daya yang dibutuhkan dan produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 33,47 meter kubik. Durasi pekerjaan untuk 4 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor selama 2 hari. Untuk casting balok, sumber daya yang dibutuhkan dan produktivitas sumber daya masih sama dengan sebelumnya dengan volume pekerjaan 254,71 meter persegi. Durasi pekerjaan yang dibutuhkan 8 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor selama 10 hari. Pada pembersihan balok, sumber daya yang dibutuhkan dan produktivitas sumber daya sama dengan sebelumnya, volume pekerjaannya 9.276,13 kilogram dengan durasi pekerjaan 6 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor selama 13 hari. Analisa harga satuan ada besi beton 1 kilogram besi adalah 14.900. Ready mix konkret 1 meter kubik FC35 1.236.200.
Backcasting plat kolom dan balok 1 meter persegi backcasting adalah 146.200 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan untuk pekerjaan plat lantai 2. Metode kerjanya, backcasting plat, plat beton plat, kemudian pembesian plat. Untuk metode pekerjaan hampir sama seperti metode pekerjaan balok sebelumnya. Kemudian untuk schedule pelaksanaannya, sumber daya yang dibutuhkan yaitu pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Produktivitas sumber daya itu pekerja 4,24, tukang 10,91, kepala tukang 107,14, dan mandor 36,14. Volume pekerjaan adalah 64,01. Untuk durasi pekerjaan didapatkan dari volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas sumber daya. Dibutuhkan 2 tukang. Kemudian untuk backcasting plat lantai 2, sumber daya yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya. Lalu untuk produktivitas sumber daya, pekerja 3,50, tukang 35, kepala tukang 175, mandor 175. Volume pekerjaan 551,78. Untuk durasi pekerjaan yaitu 16 hari. Next, schedule pelaksanaan untuk beton plat lantai 2. Sumber daya yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya, volume pekerjaan 64,01, sumber daya sama, durasi pekerjaan yaitu 2 tukang dalam waktu 1 hari. Untuk backcasting plat lantai 2, untuk sumber daya yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya, volume pekerjaan 551,78, produktivitas sumber daya juga sama, kemudian durasi pekerja juga masih didapatkan dari volume dibagi dengan produktivitas sumber daya yaitu 1 tukang 16 hari. Untuk analisa harga satuan didapatkan kerjaan besi beton yaitu 14.900. Kemudian untuk ready mix konkrit yaitu 1.236.200 rupiah per meter kubik. Kemudian untuk backcasting yaitu 146.200 per meter persegi. Next itu adalah pekerjaan kolom untuk lantai 2. Schedule pelaksanaannya dengan telah ditentukan metode analisa, sumber daya yang dibutuhkan yaitu sama seperti sebelumnya. Produktivitas sumber daya pekerja 4,24, tukang 10,91, kepala tukang 107,14, dan mandor 36,14. Durasi pekerjaan juga didapatkan sama dari volume pekerjaan dibagi produktivitas sumber daya. Itu volume pekerjaannya adalah 19,13. Untuk schedule pelaksanaan backcasting kolom, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas sumber dayanya sama seperti sebelumnya. Volume pekerjaan 173,73 meter persegi. Kemudian durasi pekerjaannya 1 tukang 5 hari. Untuk pembesian kolom, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitasnya juga masih sama seperti sebelumnya. Volume pekerjaannya 5.400,77 kg. Untuk durasi pekerjaannya sama didapatkan dari volume dibagi dengan produktivitas sumber daya. Next yaitu pekerjaan balok lantai 3. Balok lantai 3, jumlah beton, volume betonnya adalah 40,46. Untuk sumber daya yang dibutuhkan sama. Untuk produktivitas sumber daya, pekerja 4,24, tukang 10,91, kepala tukang 107,14, dan mandor 36,14. Durasi pekerjaannya 2 tukang yaitu 3 hari. Next, untuk schedule pelaksanaan backcasting balok, sumber daya yang dibutuhkan sama. Produktivitas sumber daya sama seperti sebelumnya, volume pekerjaan 319,92 dengan durasi pekerjaan 1 tukang 12 hari. Kemudian untuk pembesian balok, sumber daya yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya. Produktivitas sumber daya juga sama. Kemudian volume pekerjaan 10.013,40 kilo. Durasi pekerjaannya 2 tukang 14 hari. Lanjut ke plat lantai 3. Plat lantai 3 yaitu beton platnya sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas sumber daya juga sama seperti sebelumnya, volume pekerjaan 64,18 meter kubik dengan durasi pekerjaan 2 tukang selama 1 hari. Untuk backcasting plat lantai 3, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas sumber daya juga masih sama. Untuk volume 563,15 meter persegi dengan durasi pekerjaan 1 tukang sampai 17 hari.
Schedule pelaksanaan pembesian untuk plat lantai 3, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas sumber daya juga sama. Volume pekerjaan 7.233,98 dengan durasi pekerjaan 2 tukang selama 6 hari. Berikutnya adalah kolom lantai 3. Untuk backcasting kolom, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas juga masih sama seperti sebelumnya, volume pekerjaan 158,11 meter persegi dengan durasi pekerjaan 1 tukang selama 5 hari. Untuk pembesian kolom, sumber daya yang dibutuhkan sama, produktivitas sumber daya sama, volume pekerjaan 3.931,84 kilo dengan durasi pekerjaan 2 tukang selama 4 hari. Berikutnya untuk plat plat balok berikutnya untuk balok lantai atap akan dilanjutkan oleh Dika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu balok lantai atap. Untuk schedule pelaksanaannya yaitu beton baloknya FC35, sumber daya yang dibutuhkan dan produktivitas sumber dayanya masih sama dengan balok sebelumnya. Volume pekerjaannya yaitu 39,55 meter per kubik. Durasi pekerjaannya didapatkan yaitu 3 hari untuk 2 tukang yang bekerja. Selanjutnya untuk backcasting balok masih sama yaitu untuk sumber daya dan produktivitas sumber daya. Volume pekerjaannya itu 292,844 meter persegi. Untuk durasi pekerjaannya yaitu didapatkan 11 hari yang dimana hanya dikerjakan oleh 1 tukang. Selanjutnya yaitu pembesian balok. Sumber daya yang dibutuhkan masih sama, produktivitasnya juga. Volume pekerjaannya yaitu 8.307,79 kilo, di mana dapat durasi pekerjaannya yaitu 12 hari yang dikerjakan oleh 2 tukang. Selanjutnya yaitu plat lantai atap. Schedule pelaksanaan untuk plat lantai atap yang betonnya ya sumber dayanya masih sama, produktivitasnya juga masih sama, volume pekerjaannya itu 74,71 meter kubik. Durasi pekerjaannya itu didapat 3 hari yang dikerjakan oleh 2 tukang. Untuk backcastingnya, sumber daya dan produktivitasnya masih sama. Volume pekerjaannya itu 638,72 meter persegi. Durasi pekerjaannya itu 18 hari untuk 1 tukang. Selanjutnya, pembesian plat lantai atap. Sumber daya yang dibutuhkan masih sama. Produktivitasnya juga, volume pekerjaannya itu 6.591,96 kilogram. Durasi pekerjaannya itu didapatkan 6 hari yang mana dikerjakan oleh 2 tukang. Selanjutnya yaitu kolom lantai atap. Schedule pelaksanaannya beton kolom FC40 di mana sumber daya yang dibutuhkannya yaitu pekerja, tukang, kepala tukang, mandor. Produktivitasnya masih sama dengan volume pekerjaan 1,25 meter per kubik. Durasi pekerjaannya yaitu 1 hari di mana dikerjakan oleh 1 tukang. Casting kolom. Sumber daya yang dibutuhkan dan produktivitas sumber dayanya masih sama. Nih. Untuk sumber daya yang pada backcasting kolomnya masih sama, produktivitasnya juga, volume pekerjaannya itu 14,56 meter persegi. Durasi pekerjaan yang didapat yaitu 1 hari di mana hanya dikerjakan oleh 1 tukang. Pembesian kolomnya juga sumber daya yang masih sama, produktivitas masih sama, volume pekerjaannya yaitu 191,84 kilogram, di mana didapat durasi pekerjaannya yaitu 1 hari yang dilaksanakan oleh 1 tukang. Kemudian balok lantai atap atas. Schedule pelaksanaannya untuk backcasting balok sumber dayanya masih sama, produktivitas juga, di mana didapat volume pekerjaan yaitu 292,84 meter persegi. Durasi pekerjaannya itu 11 hari dikerjakan oleh 1 tukang. Pembesian balok, sumber daya yang dibutuhkannya masih sama, produktivitasnya juga, di mana volume pekerjaannya itu 8.307,79 kilogram.
di mana durasi pekerjaannya itu 12 hari yang dikerjakan oleh 2 tukang. Untuk bekasting baloknya, sumber dayanya juga masih sama, produktivitasnya juga, volume pekerjaannya yaitu 31,36 meter persegi. Durasi pekerjaan yang didapat yaitu 2 hari dikerjakan oleh 1 tukang. Untuk pembersihannya juga sumber daya masih sama dan produktivitasnya juga. Volume pekerjaannya itu 804,27 kilogram, di mana durasi pekerjaan didapat 2 hari dikerjakan oleh 2 tukang. Plat lantai atap atas. Schedule pelaksanaannya yaitu untuk beton plat lantai atap atas, sumber dayanya masih sama, produktivitas sumber dayanya juga, volume pekerjaannya yaitu 7,63 meter kubik. Durasi pekerjaannya didapat 1 hari di mana dikerjakan oleh 1 tukang. Untuk backcasting plat lantai atap atas, sumber daya yang dibutuhkan juga masih sama, produktivitas sumber daya juga sama, volume pekerjaannya itu 79,78 meter persegi. Durasi pekerjaannya itu 3 hari yang dikerjakan oleh 1 tukang. Untuk pembersihan plat lantai atap atas, sumber daya yang dibutuhkan masih sama seperti pekerjaan sebelumnya. Produktivitasnya juga, volume pekerjaannya itu 693,49 kilogram. Durasi pekerjaan yang didapat yaitu 6 hari, di mana dikerjakan oleh 1 tukang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Intan. Baiklah, untuk selanjutnya ini adalah rencana anggaran biaya. Berikut rekap biaya kita untuk proyek office 3 lantai ini. Untuk pekerja persiapan itu ada untuk pekerjaan persiapan yaitu pemotongan tiang pancang itu ada di angka 2.252.160. Untuk pekerjaan struktur bawah itu ada pemotongan tiang pancang, pekerjaan pile cap, pekerjaan slope, dan pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan struktur atas ada pekerjaan kolom, balok, dan plat. Nah, itu tuh semuanya totalnya di angka 2.628.885.432 rupiah. Dan ditotalkan dengan PPN 11% menjadi 2.918.062.829 rupiah. Selanjutnya itu ada kurva S dan network planning. Untuk kurva S-nya, di sini sudah ada masing-masing bobot pekerjaan yang kita dapat dari jumlah harga dibagi dengan total harga pekerjaan. Untuk proyek ini, kita mengambil durasi yaitu sampai dengan 6 bulan. Dan berikut bentuk kurva S-nya. Selanjutnya, untuk network planning, kami mengambil network planning itu di aplikasi Libre, yang di mana dalam network planning ini nampak keterikatan pekerjaan satu sama lainnya. Untuk yang pertama, itu adalah pekerjaan tanah, pekerjaan persiapan alat. Pekerjaan persiapan alat berat langsung dimulai dengan galian dan pembuangan hasil galian, dilanjutkan dengan pemotongan tiang pancang, dilanjutkan dengan lapis pasir untuk pekerjaan pile cap, dilanjutkan dengan lantai kerja pile cap, lalu jalur kritisnya lanjut kepada pembesian. Setelah pembesian, itu ada install pembesian, lalu backcasting bata, beton slope. Setelah beton slope, itu ada pekerjaan pengurugan kembali, pemadatan tanah, base course. Setelah pekerjaan base course, itu kita masuk ke plat lantai dasar, yaitu plastik PE, install pembesian. Setelah install pembesian plat lantai dasar, itu ada install pembesian untuk kolom. Setelah itu, balik kembali
ke install backcasting untuk plat lantai dasar, dilanjutkan dengan beton plat lantai dasar, lalu install backcasting untuk kolom lantai dasar, beton untuk kolom, lanjut dengan install backcasting untuk balok, lalu beton untuk backcasting untuk balok. Setelah itu ada install backcasting untuk plat, install pembesian plat, baru dilanjutkan dengan beton balok dan beton plat. Nah, untuk keterikatan pekerjaannya itu atau sequence pekerjaannya akan sama halnya dengan lantai berikutnya. Sekian penjelasan NWP dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih.